Saudara-saudari terkasih, dalam tajuk Kompas tanggal 29 kemarin diberi judul "Saya tidak tua tetapi senior". Hal itu bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional. Penulis tajuk itu memotret bagaimana sejumlah warga senior memperjuangkan sendiri masa tuanya untuk tetap produktif sesuai kemampuan masing-masing. Mereka-mereka ini tidak mau menyerah atas situasinya, berkutat dengan penyakit, tidak tergantung sepenuhnya pada anak atau cucu, dan tidak mau hidup dalam kesepian. Lalu dalam tajuk Kompas esoknya Senin diberi judul "Menghormati Warga Senior". Menghormati orang tua merupakan budaya bangsa kita. Untuk itu katanya negara telah menerbitkan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia tahun 1998. Itu semua bentuk kecintaan, hormat dan bakti kepada para sepuh sesuai dengan adat dan budaya kita. Saudara-saudari, saya tidak akan berkhotbah tentang hari lanjut usia. Bagi saya Pastor James ini belum lansia, tetapi senior. Perayaan kita hari ini perayaan hidup misi Jubileum Emas Pastor James, sebagaimana dituliskannya dalam WhatsApp yang barangkali dikirim kepada kita semua, sebagai hari pengucapan syukur dengan misa kudus yang khusyuk untuk memuliakan Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan dalam dan melalui diri saya, katanya. Dan biasa ditutup para Jesuit mengatakan ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja kita juga merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Maria bergegas berjalan menuju ke pegunungan, ke rumah Zakaria. Itu perjalanan 4 hari. Apakah Maria mau menolong Elizabeth menyongsong kelahiran anaknya? Sepertinya tidak. Karena Maria justru pulang dan meninggalkan Elizabeth sebelum melahirkan. Justru pada saat Elizabeth membutuhkan bantuan untuk persalinannya, justru pada saat itu Maria balik ke rumahnya. Narasi Lukas mempertemukan dua calon ibu itu hendak menunjukkan bagaimana keduanya secara bersama-sama memuji Tuhan yang telah berkarya dalam hidup mereka. Dua perempuan ini memiliki kepekaan hati, intuisi untuk merasakan, menyadari kehadiran dan mengakui intervensi Tuhan dalam peristiwa hidup harian mereka. Kedua calon ibu ini mengakui serentak juga ketakberdayaan, kerapuhan, keterbatasan dan kelemahannya. Dan dengan itu mereka mengakui, mereka menyediakan ruang dalam hatinya bagi Allah untuk masuk, berdiam di sana, dan lalu kemudian berkarya lewat hidup mereka. Jadi pada satu sisi mengakui keringkihan kemanusiaan mereka, tapi pada sisi lain serentak mengakui kemahakuasaan Allah dan memuji Allah karena kehebatannya. Sifat dan sikap seperti itu
jarang ada pada laki-laki yang menganggap dirinya hebat, kuat, perkasa, dan macho. Laki-laki mau menyelesaikan segalanya sendirian tanpa meminta bantuan. Maka jarang laki-laki memberi pujian. Namun lelaki yang satu ini, yang kita pestakan hari ini, jauh berbeda dari kebanyakan laki-laki. Dalam refleksi atas 50 tahun kehidupan misinya, Pastor James justru bertutur begini: terkagum saya akan cara penyelenggaraan ilahi yang telah mengantar saya ke Indonesia, tanah misi yang tak pernah saya impikan sekalipun. Dan beliau mengakui bahwa Tuhan membuat karyanya tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Berkaitan dengan penyelenggaraan ilahi itu, Pastor James bertutur, Tuhanlah yang memegang tanganku, bukan aku yang memegang tangan Tuhan. Saudara-saudari, setibanya di rumah Zakaria, Maria menyampaikan salam bagi Elizabeth. Kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online, diksi salam itu juga berarti damai, pernyataan hormat, dan tabik. Memberi salam berarti seseorang menunjukkan perhatian, menunjukkan rasa bersahabat, rasa bersaudara, dan menunjukkan sikap sopan. Maka dalam kata salam juga termuat kebaikan hati dan damai sejahtera. Saya ingat dulu ketika seorang rekan di komunitas pastor lain pulang dari stasi, rangsel masih di punggung, dia mencari saya, Michael. Lalu ketika tim katanya, salam dari umat untukmu. Lalu diambilnya sapu tangan yang sudah diikat simpulnya. Lalu dia buka simpul itu. Ini katanya pengingat saya, sampai saya menyampaikan salam itu baru simpul ini saya lepaskan. Bagi saya, kata pastor ini, salam itu sangat penting dan sesuatu yang berharga. Maka saya berdosa kalau tidak menyampaikan salam itu kepadamu. Lalu Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dengan ini Maria menunjukkan rasa hormatnya kepada Elizabeth. Maria menyampaikan kata-kata bersahabat. Dia menyeberangkan damai sejahtera. Hati Maria penuh kebaikan sehingga ia mampu memberi salam. Rasanya mustahil hati dengki, hati iri, hati yang penuh permusuhan mampu menyampaikan salam sejahtera. Ketika Yesus berbicara tentang pohon dan buahnya, pada ayat terakhir disampaikannya begini: orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena itu sungguh luar biasa salam dari Maria ini, karena salam itu bukan hanya sampai ke telinga Elizabeth, tapi juga didengar oleh anak dalam rahimnya. Salam itu menggembirakan bukan hanya bagi Elizabeth, tapi juga bagi anak di dalam rahimnya. Salam itu direspons oleh bukan hanya Maria, namun juga anak dalam rahim Elizabeth. Elizabeth membalas salam itu dengan menyebut Maria
diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Anak dalam rahim itu pun membalas salam Maria tanpa kata, tetapi dengan sikapnya melonjaklah anak itu dalam rahim Elizabeth. Dan Elizabeth mengakui itu. Ia mengatakan, anak dalam rahimku melonjak kegirangan, bersukacita. Ini barangkali hanya para ibu lah yang bisa mengalami ini. Bagaimana rasanya kalau anak dalam rahim itu bersukacita, melonjak, mungkin kayak menanduk lagi nih, menanduk ke atas, ke bawah, kemana. Menunjukkan bahwa salam kebaikan hati Maria itu juga diterima dan berkenan bagi anak dalam rahim itu. Saudara-saudari terkasih, kedua perempuan itu melibatkan hati dalam relasi mereka. Salam itu bukan hanya sekedar verbal saja dari mulut, tapi bersumber dari hati mereka yang penuh kebaikan. Hati yang saling mendengarkan. Seperti pesan Paus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56 tanggal 29 kemarin. Bapak Paus memberi judul pesannya, mendengarkan dengan telinga hati. Kata beliau, mendengarkan tidak hanya berarti menangkap, mendengar suara, bukan hanya soal fungsi daun telinga, tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara Allah dan umat manusia. Lanjut Bapak Paus, Tuhanlah yang berinisiatif. Ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Dalam pertemuan dengan para misionaris Jesuit dari Amerika yang mengelola asrama dan mengajar di sekolahnya, Irutayam Singarayar juga mendengar suara Tuhan yang memanggilnya. Itu nama baptis Pastor James, Irutayam Singarayar. James kecil mau seperti mereka, para Jesuit itu melayani di tempat yang asing dan jauh dari tempat tinggalnya. Selama masa pendidikan awal, beliau ditempa dan menempa diri untuk menjadi seorang Jesuit yang siap diutus ke tempat yang jauh. Ia menerima pinangan provinsialnya untuk bermisi di Indonesia dan sudah 50 tahun, tepatnya tanggal 18 lalu. Dari 50 tahun itu 46 tahun beliau berkarya di Keuskupan Agung Medan tanpa pernah tinggal bersama dengan Jesuit lainnya. Katanya Pastor James ini pernah tinggal di Pastoran Haimuruk, hidup bersama para Kapusin selama 12 tahun. Selama 12 tahun itu Kapusin tidak berhasil mentobatkan beliau agar menjadi Kapusin. Pastor James ini sungguh Jesuit yang original, yang asli. Saudara-saudari terkasih, salam dari Maria itu ditanggapi dengan pengakuan akan persona Maria yang adalah orang yang terberkati, Ibu Tuhan, orang yang berbahagia. Pengakuan Elizabeth ini memunculkan nyanyian pujian dari Maria. Jadi kedua perempuan ini seperti berbalas pantun pujian. William Barclay dalam bukunya mengatakan bahwa Allah menyampaikan 3 bentuk revolusi perubahan dalam nyanyian pujian Maria. Pertama katanya Allah mau ada revolusi moral. Ia ambil dari kalimat itu, ia Allah mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Inkarnasi Yesus menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, bersolider, berempati dengan kita, menunjukkan bahwa Allah merendahkan hatinya. Yesus menjadi seperti kita, turun ke dunia, menunjukkan sekali perendahan hati Allah.
Yesus meninggalkan kemuliaannya. Menjadi murid berarti mematikan kemauan dan kehendak sendiri. Kerelaan meninggalkan hal-hal yang bisa secara sadar atau tidak sadar menggiring kita pada sikap angkuh. Pastor James ini melalui provinsialnya di Hong Kong menerima permintaan Uskup Agung Medan menjadi misionaris di sini. Pastor James yang muda dan ganteng ini meninggalkan desa Michael Pattanam dekat kota Madurai, Provinsi Tamil Nadu, India Selatan. Ia meninggalkan pasangan Irutayam Pillai dan Santanammal, kedua orang tuanya. Ia juga mesti melepaskan Alfonsa, adik perempuannya. Dan ia memilih Keuskupan Agung Medan sebagai lahan misinya. Bukan Hong Kong dengan segala kegemerlapannya. Bukan juga Singapura ataupun Malaysia. Memang ia sempat meninggalkan Keuskupan Agung Medan 4 tahun bermisi di Keuskupan Manokwari, Sorong. Namun sejauh-jauhnya burung terbang, kembalinya juga ke Keuskupan Agung Medan. Dari Kidung Maria, revolusi yang kedua yang dikatakan ialah revolusi sosial. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kehadiran Yesus adalah untuk semua, meskipun memulainya di antara orang Yahudi. Ia memanggil dan memilih para murid dari latar belakang yang berbeda, karakter, pekerjaan, dan asal usul. Yesus mengakhiri misinya wafat untuk semua. Maka dengan itu bagi Yesus tidak ada perbedaan tingkatan strata sosial. Bagi Yesus itu semua makhluk itu berharga dan bermartabat. Semuanya ditebus dengan memberikan dirinya. Benar, pada awal misinya Pastor James ini untuk melayani orang-orang Tamil. Tetapi kemudian ia merasa bahwa ia mesti melayani umat tanpa memandang suku, agama, dan bangsa, dan tentu saja tak mengabaikan orang Tamil. Misi itu diwujudkannya dengan mendirikan Geraha Maria Annai Velangkani ini. Setiap kali saya bertemu dengan Pastor James ini, dengan spirit dan gelora yang semangat yang sama, dia akan terus mengatakan geraha ini untuk semua orang, bukan hanya Katolik. Bahkan kalaupun ada yang tidak mengenal Tuhan, dia boleh datang ke geraha ini. Karena di sini tidak ada pertingkatan kelas. Di sini tidak ada sekat-sekat antar kelompok. Di sini tidak perlu membawa bendera identitas orang-orang atau kelompok. Setiap orang boleh datang berziarah untuk mengobarkan imannya. Dan dengan itu Pastor James hadir untuk semua. Dan itu terbukti dengan penganugerahan gelar Tengku kepada beliau tahun 1991 oleh masyarakat Aceh. Di kalangan warga Aceh, beliau dipanggil Tengku James Barata Putra atau Bapak Pembangunan. Revolusi yang ketiga yang diharapkan oleh Allah lewat Kidung Maria itu ialah revolusi ekonomi. Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yesus yang kaya, ahli waris kerajaan surga, tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Ia justru membagi itu dengan misinya, lewat misinya. Dengan itu Yesus menunjukkan bahwa Allah itu murah hati. Ia mencukupkan segala hal yang dibutuhkan manusia.
Bahkan ia menganugerahkan putra tunggalnya untuk menyelamatkan segala makhluk ciptaannya. Pastor James pada awalnya di Papua ditugaskan untuk melayani mendampingi penduduk transmigran yang berasal dari Sika, Flores, dan dari suku Jawa. Dengan fasilitas yang serba minim, sang misionaris ini mesti berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Secara perlahan, melihat kondisi masyarakat yang terbelakang, Pastor James membawa perubahan. Ia berinisiatif mendirikan sekolah yang dimulai dengan taman kanak-kanak. Dengan lihai Pastor James mengatakan, silakan datang bersekolah, tidak ada uang sekolah, bebas, free. Datanglah 60 orang anak. Tetapi kata Pastor James, sebagai pengganti uang sekolah, masing-masing anak membawa seekor ayam. Maka terkumpullah 60 ekor ayam untuk dikembangbiakkan di lahan pastoran. Pastor James juga membantu warga dengan bercocok tanam yang selama ini mereka hanya tahu bertenun. Pastor James selalu siap untuk berbagi apa saja yang dia miliki dan berguna untuk orang lain demi sebuah perubahan. Saudara-saudari terkasih, kedua tokoh perempuan dalam Injil ini sungguh menjadi model bagi Pastor James, terutama Bunda Maria, tetapi juga menjadi model bagi kita dalam hal beriman. Bagi kedua perempuan ini, beriman berarti mengakui kemahakuasaan Allah. Berhadapan dengan yang ilahi, Maria dan Elizabeth merasa tak memiliki apa-apa yang patut dibanggakan selain cacat dan celah. Karena itu sikap mereka tak lain tak bukan hanya berpasrah, menyerahkan diri, membiarkan Allah bertindak sesuai rencananya, memberi ruang seluas-luasnya dalam hati mereka, sehingga Allah dengan bebas dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar atas diri mereka, atas alam semesta, dan atas keselamatan manusia. Pastor James ini tampil dengan kesederhanaannya. Sarung yang melilit di pinggang, baju lusuh melekat di badan, sandal jepit kadang-kadang sebagai alas kakinya. Ia tetap demikian meskipun di hadapan duta besar Inggris yang mengunjunginya di Manokwari, Papua. Ia akan tetap demikian meski menghadiri perayaan sebesar apapun. Hanya beda ketika menerima PIN gelar Tengku itu, saya melihat foto Pastor James ini memakai batik. Hanya itu mungkin. Dengan kesederhanaan tampilan fisik dan kehidupan rohani yang mendalam itulah Pastor James berkata, biarlah Tuhan yang punya kehendak, tetapi saya hanya sebagai alat untuk dipergunakannya. Saya yakin Pastor James belajar banyak dalam hal beriman dari Bunda Maria yang tanpa perayaan diangkatnya sebagai bendahara pembangunan geraha ini. Pastor James menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dan membiarkan Tuhan menyelenggarakan segalanya dalam dirinya. Dengan keyakinan itu beliau berkata, "It is in God's providence that I trust my life." Propesiat Father James, selamat pesta dan Tuhan memberkati. Amin.